Saudara, kericuhan antara polisi dan massa yang menggelar aksi menolak kenaikan PBB terjadi di depan kantor Bupati Bone, Sulawesi Selatan pada Selasa malam. Kericuhan terjadi saat polisi berupaya membubarkan massa aksi yang masih bertahan di depan kantor Bupati. Massa aksi sempat melempari petugas, polisi mengenakan mobil water cannon untuk membubarkan massa. Sejumlah orang ditangkap polisi. Sebelumnya, aksi demo menuntut pembatalan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di depan kantor Bupati Bone, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Massa menuntut Pemkab Bone membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 sebesar 300% karena dinilai membebani masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bone membantah jika kenaikan PBB bukan 300%, melainkan 65%. Massa aksi juga sempat bersih tegang dengan polisi saat mencoba masuk ke kantor Bupati Bone untuk bertemu dengan Bupati dan Wakil Bupati. Gelombang protes penolakan kenaikan pajak terus disuarakan di Bone, Sulawesi Selatan. Aksi penolakan kenaikan pajak sudah terjadi sejak 13 Agustus kemarin. Nyatanya, aksi ini mendapat respon positif dari warga yang merasa suara mereka terwakili. Dukungan logistik diberikan kepada massa aksi yang menggelar demo penolakan kenaikan pajak. Warga menolak kenaikan PBB hingga 300% dan menuntut pengembalian uang rakyat yang terlanjur membayar pajak. Hanya persoalan kenaikan PBB 2, apakah sudah ada kebijakan yang dikeluarkan untuk membatalkan atau tidak? Tidak ada juga kejelasan siapa yang akan berdialog. Kami menghendaki Bupati dan Wakil Bupati datang dalam rangka untuk memastikan betul ini kebijakan kenaikan PBB 2 itu sangat memberatkan masyarakat dan kemudian dibatalkan. Itu yang kami minta. Menanggapi polemik kenaikan PBB P2 yang memicu protes warga di Bone, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyebut pihaknya kini masih berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Ini masih kita koordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri karena memang ada juga temuan-temuan dari teman-teman BPK terkait masalah ada tanah yang selama ini dipajaki tanah, padahal itu rumah. Banyak rumah-rumah mewah di sana, 54, satu surat, kemudian PBB-nya cuma tanah. Kita akan mengkaji kembali bahwa memang ini pembelaksana karena ada temuan, maka memang Pemda akan tapi kita akan berkoordinasi kembali. Bagaimana kemudian arahan pusat, kita tentu ikut. Sementara itu, analis kebijakan publik Agus Pambagio menyebut selain kenaikan yang drastis, tidak adanya sosialisasi yang baik menjadi salah satu penyebab timbulnya protes dari warga. Ia menegaskan pemerintah daerah harus mengetahui keinginan masyarakat saat membuat kebijakan. Pemerintah ini selalu saya ingatkan beratus-ratus beribu kali. Ketika mau melakukan kebijakan, cobalah bikin studi antropologinya supaya pemerintah tahu apa keinginan masyarakat. Kalau sekarang ya nggak jelas. Mau mulai dari mana pasti bingung. Tadi mau dikaji dulu lah, udah terlalu lama. Orang sudah terlalu bosan apalagi dengan kasus Pati, lalu yang lain akan bergerak. Nah, memang daerah tidak ada uang. Saya habis dari daerah, banyak daerah, termasuk di Sulawesi, memang uang dari pemerintah pusat nggak ada atau berkurang, sehingga masyarakat pemerintah daerah harus mencari uang sendiri yang paling pas ya tadi PBB, pajak kendaraan bermotor, retribusi itu pasti naik semua dan itu akan membuat masyarakat sengsara. Belajar dari Pati, tentu kepala daerah harus bisa mendengar dan melihat kondisi warganya sebelum mengambil kebijakan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya juga meminta kepala daerah memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dalam membuat kebijakan. Tim Liputan Kompas TV.
Demo penolakan pajak hingga 300% di Bone berujung kericuhan saat massa mencoba masuk ke kantor Bupati. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Ada Gufron Lamataha dan Rama Pratama. Selamat malam, Gufron. Bagaimana aksi massa hingga malam hari ini, Gufron? Selamat malam Ibrahim dan juga saudara. Ya, aksi massa hingga malam hari ini juga masih ricu, terjadi aksi saling lempar antara petugas keamanan dan juga massa aksi. Petugas keamanan kemudian dari balik tameng ini berusaha membubarkan massa aksi yang sejak pukul siang tadi ini memang bertahan di sekitar ataupun juga di halaman kantor Bupati Bone, karena memang mereka menuntut dari salah satu tuntutan mereka itu ialah bisa berdialog dan juga bisa bertemu dengan Bupati dan juga Wakil Bupati Kabupaten Bone yang hingga malam hari ini tidak terlaksana. Ini merupakan puncak ataupun juga masa aksi kemudian meresahkan atau mengeluarkan keamarahan mereka, kemudian melempari massa petugas aksi dengan gas air mata, dan juga kemudian massa aksi ini terus melakukan perlawanan kepada petugas keamanan yang terus berjaga di sekitar kantor Bupati Kabupaten Bone. Seperti yang kita ketahui, ini memang massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bone Bersatu ini. Memang pada hari ini dikabarkan ada ribuan yang datang untuk bisa menuntut. Ada 3 tuntutan mereka pada hari ini. Itu yang pertama, membatalkan naiknya PBB P2 yang mencapai hingga 300%. Kemudian juga mereka kemudian menuntut untuk bisa mendesak pemerintah mencopot Kepala Dinas Pendapatan Daerah Bone, Muhammad Angkasa. Dan yang ketiga yang hingga saat ini tidak terrealisasi, yaitu bisa dapat bertemu langsung dengan Bupati dan juga Wakil Bupati Kabupaten Bone. Sehingga memang masa aksi ini masih terus bertahan, karena memang sejak sore tadi mereka mengatakan tidak akan bubar seperti itu sebelum bertemu dengan Bupati dan juga Wakil Bupati Kabupaten Bone. Sedangkan beberapa hari yang lalu Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Bone, Muhammad Angkasa, ini turun menemui massa aksi yang berada di depan kantor Bupati Bone. Ini mengatakan bahwa kenaikan tarif pajak ini bukan naik hingga 300%, namun hanya melakukan penyesuaian zona nilai tanah atau ZNT yang berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional. Angkasa juga menyampaikan bahwa ZNT di Kabupaten Bone ini terakhir diperbarui 14 tahun yang lalu atau tepatnya pada tahun 2011, sehingga memang pada tahun ini merupakan salah satu alasan begitu kenapa pajak ini kemudian naik. Namun Angkasa juga menepis bahwa naiknya tidak sampai 300%, namun hanya berkisar hingga 65% saja. Angkasa juga mengatakan bahwa banyak daerah yang memiliki nilai jual objek pajak atau NJOP yang sangat rendah, bahkan jauh di bawah harga pasar. Ini kemudian menjadi salah satu alasan kenapa kenaikan pajak ini berlaku hingga 65%. Kemudian juga dari Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman ini mengatakan bahwa banyaknya temuan dari Badan Pengelola Keuangan atau BPK yang turun ke Kabupaten Bone ini menemukan bahwa banyak lahan-lahan kosong yang dulunya hanya bayar pajak bumi ini sudah ditemukan telah terbangun gitu ya, bangunan-bangunan mewah, sehingga memang lahan ini sudah tidak pantas jika membayar pajak hanya bumi saja, namun sudah sepatutnya membayar pajak bumi, bangunan, perdesaan dan perkotaan ataupun juga PBB P2 seperti itu. Namun juga massa aksi juga ini mengatakan bahwa kenaikan pajak PBB P2 ini yang menurut mereka hingga 300% ini sangat tidak masuk akal. Menurut mereka ini merupakan keputusan sepihak pemerintah Kabupaten Bone yang tidak melakukan koordinasi begitu ya dengan DPRD Kabupaten Bone. Terus kemudian juga alasan mereka berikutnya adalah keputusan ini sangat membebani masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sangat tidak stabil ini, Ibrahim. Baik, terima kasih Gufron Lamataha dan juga Rama Pratama langsung dari Sulawesi Selatan.